Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini Zikra akan menceritakan singkat tentang Piagam Madinah. Oke, jadi sebenarnya perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW baik dengan orang-orang Yahudi, kafir Quraisy, atau perjanjian yang lain adalah suatu sejarah yang sangat penting untuk diketahui. Banyak pelajaran dan nilai-nilai yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut tentang pengkhianatan Yahudi dan kafir Quraisy, tentang moralitas kaum muslimin, dan tentang penyebab peperangan Rasulullah dan perluasan wilayah di zaman beliau. Khusus poin terakhir, hal itu sering dijadikan senjata oleh orientalis untuk menyebarkan isu bahwa Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya haus darah. Lalu muncullah keraguan di hati orang-orang yang masih lemah imannya tentang kemuliaan akhlak Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak semua yang Tidak semua orang yang beragama Yahudi adalah anak keturunan Israel. Bani Israel di Madinah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian mereka merupakan orang-orang asli. Mereka menjadi Yahudi karena berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Contohnya seperti Yahudi Bani Auf dan beberapa kabilah lainnya. Mereka merupakan turunan dari Aus dan Khosraj. Ada juga yang bukan asli Arab, seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraisy. Setelah Baiat Aqabah kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah. Saat itu Madinah masih bernama Yathrib. Di kota baru ini, orang Yahudi menjadi kekuatan dominan. Aus dan Khosraj sadar betul dominasi Yahudi ini, terutama dalam permasalahan keagamaan dan perekonomian. Inilah kondisi Madinah yang akan dihadapi oleh Rasulullah sebagai penghuni dan penguasa baru di Madinah. Karena itu, Nabi merasa perlu membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Perjanjian itu menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban mereka sebagai sesama penghuni kota Madinah. Dan berikut adalah isi Piagam Madinah. 1. Yahudi Bani Auf bersekutu dengan orang-orang yang beriman. Namun, bagi orang-orang Yahudi, agama mereka, dan bagi orang Islam, agama mereka. Hal ini juga berlaku bagi sekutu-kutu mereka. Orang Yahudi, dan yang kedua, orang Yahudi membiayakan hidup mereka sendiri. Demikian juga dengan orang-orang Islam membiayai hidup mereka sendiri. Ketiga, para pendukung piagam ini membantu salah satu dari mereka apabila ada musuh yang menyerang salah satu dari mereka. 4. Di antara mereka saling menyambung hubungan baik, tidak boleh berlaku zalim. Yang kelima, tidak boleh menzalimi orang-orang yang mengikat perjanjian. Yang keenam, menolong orang-orang yang dizalimi. Dan yang ketujuh, orang-orang Yahudi dan orang-orang beriman sama-sama menanggung biaya perang melawan musuh mereka. Yathrib menjadi tanah haram bagi orang-orang yang mengikat perjanjian di piagam ini. Yang kesembilan, bila terjadi suatu masalah atau perselisihan yang menimbulkan bahaya di antara pendukung piagam ini, penyelesaiannya diserahkan menurut ketentuan Allah Azza wa Jalla dan keputusan Muhammad Rasulullah SAW.
ke-10, tidak boleh melindungi dan menolong orang-orang Quraisy. Yang ke-11, saling bahu-membahu menghadapi orang yang menyerang Yathrib. Ke-12, tidak boleh menyelisihi perjanjian ini dengan cara dan zalim. Oke, mungkin sekian dari saya. Demikian adalah sedikit cerita atau singkat cerita dari Piagam Madinah, atau bisa dikenal dengan perjanjian Yahudi di Madinah. Oke, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.